hamba? Sudah. Dan ibu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah? Alhamdulillah. Baik, ikuti kata-kata saya ibu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Jadi yang kami kutip di sini adalah bukan penafsiran saya, Pak. Ya, ini adalah saya kutip dari perspektifnya Yahudi. Nah, kalau tadi Bapak bilang kalau Bapak bisa menafsirkan, terus kenapa Kristen tidak bisa menafsirkan? Tadi di awal saya udah bilang, Pak. Separuhnya kitab Kristen kan berasal dari sini, ya, yang diterjemahkan menjadi ini. Nah, Kristen menafsirkan kitabnya orang Yahudi ini menggunakan ini yang sudah diresensi oleh Bapak Gereja yang tadi saya bilang di abad kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau kita sama-sama sepakat, Pak, ya, bahwa Kristen yang berhak menafsirkan kitabnya Kristen, harusnya kan Kristen menafsirkan kitabnya Kristen kan PB, Pak. Yahudi berhak menafsirkan Tanakh, Islam menafsirkan Quran gitu. Nah, di dalam hal ini bagaimana ceritanya Kristen menafsirkan kitabnya Yahudi melalui ini gitu loh maksud saya. Silakan Pak. Saya kira gini ya, itu juga masih debatable. Ada begitu banyak penafsir Kristen, Pak, yang langsung menafsir dari Tanakh langsung, tidak melalui Septuaginta yang Bapak bilang itu. Dan itu banyak itu buktinya. Mereka langsung meneliti bahasa Ibrani dan langsung tidak melalui Septuaginta. Maksud Bapak dari Masoret atau dari Tanakh, Pak? Ya. Maksud Bapak dari Masoret atau dari Masoret dan juga setelah penemuan Dead Sea Scroll. Itu juga dipakai semua, Pak. Jadi kalau bilang dikatakan bahwa didasarkan pada Septuaginta, ya saya kira mungkin ada, tapi itu minoritas lah saya kira ya. Karena setahu kami yang pelajari dengan penafsir banyak ini semua mengacu langsung kepada teks-teks Ibrani, baik Masoret maupun Dead Sea Scroll juga. Boleh tanya Pak, Kristen mana Pak yang nulis Tanakh? Ya. Kristen mana yang menulis Tanakh? Kita tidak bilang menulis. Enggak, saya justru bertanya, ada nggak Kristen yang menulis Tanakh gitu Pak? Saat itu kan Kristen belum ada kok. Nah justru itu makanya. Iya, tapi kan yang dibicarakan ini menafsir, bukan menulis. Saya akan menuju ke situ Pak. Saya akan menuju ke situ. Karena Pak Budi pernah bilang di Jogja kemarin, yang menulis Tanakh ini Musa Pak. Apa betul menurut Pak Esra Soru? Ini mumpung depan gurunya nih, saya nanya muridnya nih. Yang nulis ini Musa Pak, betul nggak Pak? Dan sebagainya kan Kristen gitu. Ya kan Musa, iya. Kan Musa salah satunya, kan banyak kan kita. Oh salah satunya, ya. Pak Budi itu muridnya bilang salah satunya Pak Musa kan Pak. Kitab Taurat 5 bukan kitab, Musa yang nulis ini Pak ya? 5 kitab itu ditulis oleh Musa. Musa kan nulis cuma 5 kitab Musa. Enggak, Bapak waktu itu kan saya tanya Kristen mana yang nulis Tanakh, Bapak bilang Musa. Enggak bilang salah satunya. Nah saya juga mungkin Bapak enggak begitu dengar. Semua yang penulis Tanakh itu orang Kristen. Nah, jadi Pak Esra Soru setuju bahwa yang menulis Tanakh ini orang Kristen Pak? Waktu saya Pak Budi mengatakan itu kan di Jogja, saya juga hadir. Ya. Nah sekarang Bapak harus kembali tanya, yang Bapak kalau misalnya saya sekarang bilang bukan orang Kristen tapi orang Yahudi, lalu Pak Budi bilang orang Kristen, sekarang Bapak harus pertanyakan definisi Kristen antara saya dan Pak Budi itu sama nggak? Seharusnya kalau menurut saya di pandangan saya Pak Esra Soru dengan Pak Budi Asali sama-sama orang Kristen. Bisa jadi beliau memakai definisi Kristen yang berbeda dengan saya. Ya itu di kalangan internal Bapak sendiri gitu ya. Dalam pandangan saya Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru adalah sama-sama Kristen yang ada di dalam denominasi atau kelompok Protestan gitu yang saya ketahui. Betul nggak Pak? Jadi kontradiksi atau tidak tergantung definisi. Oke, sekarang pertanyaan saya, ada nggak Pak orang Kristen ya yang Bapak bilang tadi belum ada waktu Tanakh ini ditulis, ada nggak orang Kristen yang menulis ini gitu? Kan nggak ada. Nah Pak Budi Asali mengatakan maaf yang menulis adalah Musa. Diberi waktu dulu kalau mau. Ya. Oke, silakan pencet. Mau pindah ke sana atau gimana? Mau pindah ke sana? Oke. Kayaknya memang.
Nah, terus? Silakan kalau Dondi dilanjut. Iya. Oh. Ini waktunya saya bicara? Iya. Oh. Iya. Nah, saya sedang mempertanyakan Pak Esra Sauru. Kan kita tadi sedang membicarakan tentang penafsiran ya Pak ya. Siapa yang berhak menafsirkannya? Nah, ada nggak Pak orang Kristen yang menulis tanakh Pak? Silakan Pak. Ini out of topic juga. Tadi udah jawab. Oke, sudah jawab. Tolong Pak dipencet Pak. Saya jawab lagi. Oke. Betul nggak Pak kalau Musa itu orang Kristen? Silakan Pak. Tergantung definisi tadi. Tolong jelasin Pak. Kalau definisinya adalah orang yang beragama Kristen, Musa bukan orang beragama Kristen. Oke. Tapi kalau definisi yang dipakai oleh Pak Budi, yaitu Kristen Kristus adalah dia yang percaya kepada Kristus atau Mesias, maka Musa masuk. Karena Musa percaya pada Mesias atau Kristus yang akan datang. Ya, jadi dilihat dari definisi saya agama Kristen, maka tidak ada orang Kristen yang tulis itu. Definisi Pak Budi tentang Kristen, maka Musa termasuk Kristen, maka Musa menulis itu. Itu Pak. Oh, Pak. Waktu itu Pak Budi menyatakan bahwa Musa itu Kristen karena Ibrani 11 ayat 26. Iya, ini. Betul ya? Nah, saya bukain Pak. Terus. Tolong ditampilin. Atau saya kembalikan dulu ke Pak Esra Sauru gini. Kalau Pak Esra Sauru mengatakan bahwa Musa bisa dikatakan orang Kristen karena Musa percaya bahwa ada Mesias yang akan datang bernama Yesus, itu ada di mana Pak ayatnya Pak? Silakan Pak. Ya, ini 11. Ya, yang tadi Bapak ngomong itu, Ibrani 11. dan itu Pak Budi yang pakai ayat itu kan? Bapak tahu Pak Budi pakai kan? Tinggal Bapak jelaskan itu aja. Jadi sama, tolong pencet Pak. Jadi maksud Pak Esra Sauru berani mengatakan Musa adalah orang Kristen karena Musa percaya ada Mesias yang ada namanya Yesus, itu dari Ibrani 11 ayat 26. Bentar Pak ya. Ini ya Pak ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, betul Pak ya? Ya. Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus melainkan umat Israel Pak. Nah ini, tafsirannya ND ini. Tolong Pak silakan. Ini dalam Ibrani 11 ini boleh dikatakan membicarakan orang-orang yang beriman semua ya. Jadi dimulai dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat dan sebagainya. Lalu mulai didaftarkan ya, Abel, lalu Henoch, lalu Nuh, itu yang ke-7, lalu Abraham dan ayat yang ke-8, Ishak dan Yakub. Lalu Musa dalam ayat 26 tadi, lalu Yusuf. Jadi semua ini memang daftar orang-orang yang beriman, dan beriman dalam konteks kitab suci kami ya jelas beriman kepada Kristus, dan itu Kristen. Saya tahu Pak Donitan banyak belajar Alkitab ya, tapi Pak Donitan maupun semua apologet
Islam ini mempelajari Alkitab dengan motivasi yang salah. Bukankah saya benar? Mempelajari dengan motivasi mencari kesalahan. Dan karena motivasinya mencari kesalahan, ya kesalahan yang kalian dapat. Kalau kami mempelajari dengan motivasi mencari kebenaran, dan kebenaran yang kami dapat. Jadi kalau mau mati-matian belajar Alkitab motivasinya salah, ya kecuali Tuhan dengan kedaulatannya itu memberikan kasih karunia, maka tidak akan mencapai kebenaran. Jadi kalau Pak Budi mengatakan bahwa Musa dan mungkin pengikut-pengikutnya dianggap sebagai orang Kristen karena percaya ada Mesias yang akan datang Yesus. Nah, saya kan waktu di Jogja kan saya bertanya ke Pak Budi, tolong tunjukin ke saya Pak, Mesias yang akan datang itu bernama Yesus. Kan tidak ada gitu. Jadi bagaimana Pak Budi bisa mengatakan bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain di dalam Perjanjian Lama bisa disebut Kristen karena percaya akan ada Mesias yang bernama Yesus, sedang di seluruh Perjanjian Lama tidak ada kata Yesus gitu Pak, silakan. Tadi ada kata Kristus kan ya, jadi makanya percaya kepada Kristus yang akan datang ataupun percaya pada tipologi karena tipologi dari Yesus atau dari nubuat-nubuat tentang Yesus itu sama dengan percaya Yesus dalam Perjanjian Lama. Jadi misalnya Abraham percaya pada nubuat di dalam Kejadian 12 ayat 3 dan dalam Kejadian 15 ayat 6 dia dikatakan dia dibenarkan oleh karena imannya. Dan tidak ada yang dibenarkan karena iman bukan kepada Kristus. Karena Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi tanpa percaya pada Kristus, tidak mungkin ada pengampunan. Yang ada adalah neraka. Oke, terus begini Pak. Saya nggak tahu tadi Bapak kutip yang apa itu. Ya. Tapi begini, Ibrani pasal yang ke-9 dan 10 itu di mana penulis surat Ibrani itu sedang mengkontraskan apa yang dialami atau yang ada di dalam hukum Taurat Yahudi dengan Kristus. Ya, makanya dia bilang hanya bayang-bayang dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa semua korban-korban itu tidak sempurna. Jadi di Ibrani, surat Ibrani itu terbagi dua. Yang bersifat doktrinal itu mulai dari pasal 1 sampai 11, lalu 12 mulai praktis. 9-10 dia mengontraskan semua hukum seremonial Yahudi dengan Kristus yang dia percaya adalah Yesus. Karena itu pada waktu masuk pasal 11 dia bicara saksi-saksi iman. Maka saksi iman itu iman yang dimaksudkan itu adalah iman kepada Yesus yang dipercaya sebagai Kristus. Sehingga ketika ayat 26 penghinaan karena Kristus itu tidak bisa mengacu kepada Kristus yang lain selain Yesus. Karena itulah maka kita percaya Musa mengarahkan pandangan punya pengharapan ke depan. Kristus percaya pada Kristus akan datang, karenanya dia disebut juga sebagai Kristen dengan definisi itu. Ya, baik. Jadi kalau begitu, Bapak-bapak di sini ini hanya memaksakan doktrin teologi ya kepada tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama dengan Bapak mengasumsikan bahwa mereka mengenal Mesias atau Kristus yang bernama Yesus itu gitu Pak. Ya kan? Nah, yang saya minta ayatnya Pak, bahwa mereka mengenal ada Mesias yang nanti akan bernama Yesus gitu. Atau yang seperti itulah, atau yang menyerupai seperti itulah. Silakan Pak. Musa tadi kan sudah. Ya. Ayatnya tuh loh. 856. Ayat itu kan sudah jelas, eksplisit mengatakan itu Pak. Lalu Yohanes pasal 8 ya. 56. Mulai ayat 56 itu Abraham
Kata Yesus, Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu. Tolong ditunjukkan. Mas. Mulai Yohanes 8:56 ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku ada, harusnya ego ini, bukan aku telah ada, tapi aku ada. Dan di situ jelas dikatakan bahwa Abraham bersukacita. Itu pastikan jaraknya Abraham dengan Yesus saja 2000 tahun. Nah, apa yang dimaksudkan di sana? Yang dimaksudkan di sana sudah pasti mencakup iman Abraham. Karena kita melihat bahwa Abraham pun itu dikatakan yang paling ada banyak, tapi yang paling penting adalah oleh keturunannya semua kaum di muka bumi dapat berkat, dan itu mengacu kepada satu keturunan, yaitu Yesus. Jadi kalau kami bikin definisi semacam itu bukan memaksakan tanpa dasar, ada dasarnya. Kalau Bapak tidak setuju dengan dasarnya, Bapak gugat dasarnya. Tapi Bapak sampai hari ini saat ini belum bisa menggugat dasar itu. Itu Pak. Saya menafsirkan Ibrani pasal 11 ayat 26 itu menunjukkan konteks dari pasal 9, pasal 10 ke pasal 11. 9, 10 itu bicara Yesus. Tapi kalau Bapak mau ikut tafsiran yang Bapak tunjukkan entah siapa itu, ya dasar dia apa? Kok bisa menafsirkan Israel? Yang saya maksud Pak, ayat-ayat di dalam perjanjian lama Pak, yang menunjukkan bahwa Musa dan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama itu tahu akan ada Mesias nama Yesus Pak, bukan di perjanjian baru Pak. Silakan. Banyak nabi yang bernubuat tentang Mesias, tentang Kristus. Mereka tidak bicara tentang Yesus, karena Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan kepadanya ketika Mesias itu dilahirkan. Ya, jadi ketika kita melihat di Lukas pasal 2, malaikat memberitahu, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Mesias. Ya. Nah, dan yang lahir itu adalah Yesus. Karena itulah maka waktu Mesias itu dilahirkan baru diberi nama Yesus. Nama Yesus itu tidak muncul dengan huruf Yesus itu, Yesus Yunani itu tidak muncul di dalam perjanjian lama. Tapi nabi-nabi membicarakan atau nubuat tentang Mesias, termasuk Yesaya 53 yang sedang kita bahas ini. Itu Pak. Poin kami adalah bahwa dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sebelum ataupun sesudah Yesus, orang hanya bisa diselamatkan karena percaya kepada Kristus. Dalam perjanjian lama mereka percaya kepada Kristus yang akan datang, dan dalam perjanjian baru percaya kepada Kristus yang sudah datang. Dari Injil itu sudah diberikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan secara bertahap makin lama makin jelas dan diberikan lagi kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3 ini, bagian akhirnya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu tidak mungkin tidak menunjuk pada Yesus, karena tidak ada keturunan Abraham yang membuat semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan karena itu dalam Kejadian 15 ayat 6, kalau dilihat ayat 5-nya ini, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi percaya pada janji Tuhan, dianggap percaya kepada Tuhan, dan dianggap percaya kepada Yesus, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saya tambahkan, jadi dengan adanya contoh Abraham, Musa, mereka kami percaya diselamatkan biarpun Yesus belum hadir, tapi diselamatkan karena iman mereka ke depan. Mereka beriman pada Yesus Kristus yang akan datang itu, ya Kristus yang akan datang.
Sementara Simon Petrus, Yohanes, murid-murid itu beriman pada Kristus yang memang datang saat itu. Tapi kita sekarang itu diselamatkan pada iman pada Kristus yang sudah datang dan mati 2000 tahun yang lalu. Artinya orang mau hidup zaman apapun, mereka butuh percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Termasuk kita semua di sini. Semua ini pemberontak-pemberontak ini. Seperti kata Yesaya, bukan hanya saudara. Saya, Pak Budi, kita semua ini pemberontak-pemberontak. Dan kalau dia tidak menggantikan kita, kita semua binasa. Kalau saudara semua ada di sini, saudara sadar saudara orang berdosa enggak? Dan saudara jangan pikir bahwa dosa saudara bisa ditutup dengan perbuatan baik amal saleh kita. Semua itu kain kotor di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hambanya untuk bisa menderita ganti kita. Kita semua sesat seperti domba. Tapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, diselamatkan. Jadi tanpa peduli orang agama apa, saudara agama apapun di sini. Kalau semua orang baik sebelum Yesus lahir maupun setelah Yesus lahir perlu percaya kepada dia baru selamat, saudara pun harus percaya kepada dia. Kalau tidak, saya orang berdosa sama dengan saudara, mungkin lebih berdosa dari saudara. Hanya bedanya saya punya juru selamat, saudara nggak punya. Kalau saudara nggak punya, kira-kira tidur malam ini dan mati kemana? Apakah nggak cemas atau bagaimana? Ya. Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. Musa percaya Tuhan jadi manusia. Oke. Pertama-tama kita perlu paham bahwa orang-orang di dalam perjanjian lama itu diberikan wahyu. Wahyu itu sifatnya progresif, Pak. Tidak semua kebenaran tentang Kristus itu diberikan kepada seseorang secara lengkap. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kepada nabi ini diberikan wahyu tentang ini atau nubuat tentang ini, kepada nabi yang lain diberikan ini. Jadi kalau ditanya seperti itu, pertama-tama saya bilang bahwa itu adalah wahyu yang bersifat progresif. Nah, tetapi kalau ditanya tentang Musa, kalau ditanya minta kalimat Musa secara eksplisit, nggak ada kalimat eksplisit. Tapi di Ulangan pasal 18, di mana Musa menubuatkan seorang nabi yang datang, ya, yang akan datang setelah dia, ya, yang seperti dia, dan Musa membicarakan tentang seorang nabi yang akan bangkit. Ingat bahwa orang Kristen jangan dibilang Yesus nabi berarti dia bukan Tuhan. Tidak. Kekristenan percaya bahwa dia Tuhan, tapi sebagai nabi dia datang ke dalam dunia untuk memberitakan firman. Beritakan firman itu tugas nabi. Karena itu orang Kristen percaya selain dia Tuhan, dia nabi, dia imam, dia raja, karena dia melakukan fungsi-fungsi itu. Nah, karena itu kalau Musa dikatakan menubuatkan seorang nabi yang akan datang seperti dia dan memberitakan firman secara implisit. Walaupun Musa sendiri mungkin tidak terlalu tahu secara jelas sesuai seperti orang Kristen, secara implisit dia percaya hal itu. Nah, lalu nabi lain juga, Yesaya dan lain bernubuat. Misalnya tentang Yesaya 7 ayat 14, 9 ayat 5 yang mungkin juga ya masih debatable. Karena saya yakin bahwa Pak Dondi juga pasti tidak percaya bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu tentang Yesus. Ya, mungkin ya. Tapi kalau ya saya percaya itu, ya berarti ya saya juga percaya bahwa dia kan kalau lihat Yesaya 9 ayat 5 itu ya, seorang anak telah lahir untuk kita, ya. Nah, tapi kok bisa bicara lahir?
seorang putra diberikan bagi kita, tapi kalimat akhirnya namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah, kalau lihat kata-kata penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, mana cocok itu dengan Yesus, dengan seorang manusia? Gak cocok dengan seorang manusia. Tapi kalau seorang anak telah lahir, mana cocok itu dengan Allah? Oh, Allah kan tidak lahir. Tapi di sini dalam satu ayat, Yesaya membicarakan tentang kealahan, El Gibor, Allah yang perkasa. Pada saat yang bersamaan seorang anak telah lahir, berarti kemanusiaan dan kealahan muncul di dalam satu ayat. Itu Pak. Pak Esra, kalau Bapak membawa Ulangan 18 yang jelas-jelas dikatakan seorang nabi ya Pak ya. Apakah Musa percaya bahwa seorang nabi ini Tuhan yang jadi manusia Pak? Silakan Pak. Seringkali Pak ya, seringkali nabi-nabi itu mereka menubuatkan sesuatu, tapi mereka tidak terlalu tahu persis apa yang mereka nubuatkan itu, seperti apa bentuknya. Ya, karena itu saya bilang karena wahyu itu adalah progresif. Daud sendiri itu dia menubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Walaupun dia tidak mengerti bahwa itu setelah 1000 tahun ke depan itu mengacu kepada Kristus. Kenapa? Karena wahyu yang bersifat progresif. Mereka diberikan semacam bayang-bayang tapi tidak terlalu jelas. Nanti makanya disitulah kelebihannya orang Kristen dari orang Yahudi, Pak. Karena orang Yahudi yang percaya nabi-nabi mereka yang bernubuat ke depan, tapi mereka hanya mendapat bayang-bayang itu. Penggenapannya pada siapa? Mereka bingung juga sampai hari ini masih tunggu-tunggu Mesias itu ya begitu itu. Ya. Nah, tapi kelebihan orang Kristen ini adalah karena kita menerima juga kitab mereka yang penuh dengan nubuatan itu dan penggenapannya di perjanjian baru, kami orang Kristen mendapatkan bayangannya sekaligus penggenapannya. Sedangkan mereka ya hanya dapat bayang-bayang aja. Itu Pak. Jadi memang itu hanya bayang-bayang. Jadi menuntut pemahaman full Allah jadi manusia. Mereka percaya secara eksplisit kita nggak dapat. Mau diberikan bayang-bayang toh. Nah itu dia yang saya katakan Pak. Jadi sampai sekarang Pak Esra Sorup belum bisa membuktikan ke saya bahwa Musa percaya ada Tuhan yang bisa jadi manusia. Karena di dalam wahyu yang dia terima sendiri, menurut literasi Bapak sendiri, di dalam perjanjian lama, bilangan 23 ayat 19, sudah jelas-jelas Pak, Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta. Allah bukan anak manusia, ya kan Pak? Nanti di Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak akan berubah. Nah ini tiba-tiba gimana ceritanya Pak? Allah yang bukan manusia, Allah yang bukan anak manusia, tiba-tiba bisa menjadi manusia. Nah saya belum yakin Pak, kalau Musa itu tahu atau percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia Pak, tolong jelasin. Oke. Jadi aku yang terus. Yang bilangan 23 ayat 19 itu ya, ini selalu dikutip dan dikutip setengah ayat ya, membuat artinya menjadi kacau. Jadi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah, saya buat di sini aja supaya kelihatan ya. Bilangan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya.
Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.